Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hasto Sutomo Official Channel. Ini kali ini saya mau tes kualitas ya. Ini alat strum pesanan sahabat saya di wilayah dekat rumah ya, Cikarang. Setu. Ini alatnya 1,5 kilo. Yang lain mohon maaf yang belum terkirim ya. Ini satu-satu dulu ya. Aduh. Ini alatnya ya, saya jelasin dulu. Aki min ada 2 soket. Silo ya, aki minus. Aki min ada 2 soket, aki plus 1 soket. 1 untuk 12 volt. Ya, 1 12 volt. Ini khusus 12 volt, satunya 24 volt. Ini bisa juga 12 volt, tapi kekuatannya bagusan yang 12 volt murni. Jadi ini dua-duanya bisa 12 volt. Kalau ini 12 volt tapi 24 voltnya nggak bisa, harus habis dulu satu baru 24 volt. Kalau ini langsung 24 volt oke aja, bisa juga 12 volt. Stik kiri ya, seklar dan stik kanan, langsung stik kanan. Stik kanan ngambil dari tangkai platina ya, biar bagus dari tangkai platina. Usahakan stik seklar kanan lebih kabel gede. Ini platinanya baja widya setelan. Fungsi setelan adalah untuk menaikkan tegangan, jadi tinggal putar kanan, tapi jangan sekenceng-kencengnya, tetapi sesuai kemampuan dari alatnya ya, sesuai dengan inputnya ya. Kita tes kualitas dulu ya. Yang mau minta dibuatkan prosesnya boleh, tapi nanti tunggu ya. Ini sakit coket positif, negatif, akinya aki biasa, aki nyetrum ini ya, negatif, khusus 12 volt ya, pakai 12 volt murni dulu. Ini positif ya, ini negatif, ini positif, kali salah ya, kebalik. Kita tes 12 volt dulu ya, buat rekan-rekan yang belum terkirim bersabar ya. Yang Shopee juga harus bersabar dulu, yang non Shopee juga harus bersabar ya. Kita pasang stik kanan dari tangkai platina, ngambilnya ya biar enak. Stik kiri ini tinggal ulir aja, settingan loss dulu. Nah, kalau setting loss dia tenaganya getarannya santai, tapi untuk ikan kuat lah ya. Tapi kalau mau naikin kita dengan putar kanan ya, posisi spool 2 mili aja biar getarannya awet, nggak macet-macet. Saran saya kalau mau nyetrum ini langsung haluskan dulu ya. Kalau mau nyetrum ini halusin dulu biar nanti nyetrum pasti lancar. Soalnya kalau satu kali pakai ini mata platina pasti udah ada kotor-kotornya ya, soalnya ini listriknya udah tinggi. Kalau aki juga harus dicas dulu ya, aki juga dicas dulu, nanti kalau nggak dicas dulu begini nyetrum habis mati juga itu. Nah ini 200 nya ya, tes 200.
200-nya udah terang ya, lumayan terang lah ya. Pokoknya intinya oke lah buat ikan. Kita naikin, putar kanan. Nah, dia naik, dia udah naik, sedang aja udah segitu. Intinya perawatan platina itu harus dilakukan ya. Selama ini orangnya tuh pakai platina tanpa ada perawatan, yang penting nyetrum dan nyetrum. Kalau udah macet-macet, lengket-lengket, baru Anda bingung. Nah, solusinya cara ngecas platina biar selalu fit, maka kalau mau nyetrum harus dihaluskan aja dulu nih. Mata platinanya dihaluskan, nanti listriknya itu naik 100% lagi, seperti baru lagi. Intinya kalau mau nyetrum halusin aja dulu biar nanti nyetrum itu udah pasti aman, nggak bakalan macet-macet. Untuk setelan itu juga harus disetting dulu. Misalnya Anda udah mau nyemplung ke lokasi, stick kanan stick kiri cemplungkan ke air, Anda sambil dipencet-pencet setting aja, naikin pelan-pelan. Kalau setting kenceng di getarannya masih oke, naikin lagi. Getarannya masih oke, naikin dikit lagi gitu. Tapi kalau dinaikin dia udah dipencet lama-lama mati, berarti kendorin itu udah batas kekencengannya ya. Ini 200-nya udah pure ya. Nah, ini udah tenang. Saran saya untuk sekelar itu usahakan kawat kabel serabut yang besar ya, yang 1,5 mili tapi yang 500 watt ya. Yang 500 ini kan ada tulisannya di kabelnya, itu ada tulisannya yang 500 atau yang berapa ya, yang 500 ke atas ya. Intinya serabut tebel tapi yang kaku, jangan yang tipis. Buat rekan-rekanku yang masih menunggu ya, harap sabar ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk semua rekan-rekan yang selalu setia mampir ke channel saya. Ini alat udah lama dipesannya, ada sebulan lebih ini. Nah, kita tes di 12 volt tapi kita pakai 24 volt ya, bisa nggak ya? Nah, kita tes aja. soalnya ini alat baru, jadi kita tes di 12 volt murni bisa nggak 24 volt. Kalau bisa seperti apa cara settingnya, nanti biar saya jelaskan di sini biar nggak bingung. Misalnya kalau 12 volt murni bisa 24 volt, dia kekuatannya lebih besar dan lebih irit. Kita tes ya, ini udah 24 volt. Nih 24 voltnya, satunya pakai aki ini buat nambah aja ya, biar 24 volt. Kita geser dikit ya. Nah, oke, bisa nggak nih ya? Kita ngelosin dulu. Kalau 24 volt settingan harus kendor dulu karena dia udah naik tegangannya, dari akinya udah dinaikin, jadi kendor dulu. Oh, lihat
itu kalau seperti itu tandanya bahwa getaran platina udah nggak stabil. Jadi di 12 volt murni dia tidak kuat 24 volt dari awal. Tuh, platinanya udah nggak stabil ya, karena kebesaran inputnya. Makanya kalau mau 24 volt di 12 volt murni, maka habiskan dulu satu aki ini udah nggak kuat, baru 24 volt. Sekarang kita cabut yang 12 volt, kita pakai yang 24 volt. Nah ini dia nih, ini 24 volt ya, kita pasang dulu ya. Kita pakai yang 24 volt nih, soketnya 24 volt ya. Oke, untuk tes 24 volt kita lanjut. Untuk tes 24 volt kita lanjut di video berikutnya. Jadi ini penjelasan bahwa di 12 volt murni itu kalau nggak kuat 24 volt jangan dipaksakan, tunggu satu aki udah drop baru baru naik ke 24 volt ya, jangan dipaksakan. Oke. Ini diisi di 12 volt murni ya, kita tes di 500 dia kuat nggak ya. Dia kuat mengangkat beban 500 ya, tapi tidak seterang 200 ya, itu nyalanya masih 30% ya kalau yang 12 volt murninya nih. Suaranya platina juga berat ya. Nah, kita lihat di 200 nya kayak apa nih terangnya, jadi biar jelas ini. Nah, beda, kalau 200 dia terang, kalau 500 dia warna nyalanya kuat angkat beban tapi kisaran 35% ya. Jadi ini istilah kata air cetek. Kalau kita naikin ke 500 ya, istilah kata itu naik air agak dalam, naik ke nyelup sticknya ke air yang dalam ya. Nah, air kedalaman dia masih kuat lah ya, jadi nggak drop. Setiap mesin pasti drop tapi cuman sedikit ya. Nah, beda kalau 200 dia pure nih. Nah oke ya, kita lanjut tes 24 volt.